Anda pasti nggak percaya. Ternyata alien punya ras. 4 tahun terakhir, Kongres Amerika Serikat panik. Mereka kembali membahas serius mengenai UFO. Objek terbang terdeteksi dikejar jet tempur, tapi nihil, tidak teridentifikasi. Bahkan di 18 Februari 2025 lalu, langit Turki gempa, operasional bandara lumpuh sempat dihentikan menyusul adanya penampakan objek misterius di langit pada Selasa 18 Februari 2025 malam. Menurut seorang pilot, ada tamu tak diundang melayang di ketinggian 10.000 kaki. Siapa mereka? Dari mana asal? It's me. Welcome to channel Josh Spector. Tempat membuka mata tentang insight dunia, sejarah, mitologi, astronomi, dan tempat mengungkap fakta mengenai tokoh-tokoh hebat yang pernah hidup di planet ini. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai entitas ras alien. Spesifik dari pembahasan kali ini akan membahas mengenai ras alien yang pernah ditemukan umat manusia. Penasaran? Nonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share video ini. Penemuan ras alien. Dalam literatur ufologi dan teori konspirasi mengungkapkan penemuan makhluk yang berbeda dari manusia pada umumnya, di mana ada ras alien selain manusia yang hidup di semesta ini. Dan ras alien tersebut yaitu ras alien. Dan menurut berbagai penelitian, ada 4 ras alien dengan berbagai perbedaan bentuk dan ciri khasnya. Langsung saja, yang pertama yaitu ras alien Grace. Yang kedua, ras alien reptilian. Yang ketiga, ras alien Nordic atau sering disebut Pleiadians. Dan yang keempat, ras alien Anunnaki. Kali ini kita akan mengupas jelas mengenai ras alien tersebut dengan satu persatu. Satu, ras alien Grace. Alien Grace mempunyai ciri khas bentuk tubuhnya pendek dan ada juga yang tinggi. Bentuk kepalanya besar seperti oval. Bentuk matanya besar dan hitam. Pada jari tangannya memiliki cuma 4 ruas jari kiri dan kanan. Dan bentuknya kurus dan panjang. Anehnya, ras alien Grace ini dijuluki alien yang suka mencuri. Dalam beberapa tragedi, mereka sering dikaitkan dengan tindakan dalam kasus penculikan baik manusia di bumi dan menculik sesama alien. Asal-usul ikonik penemuan alien ras Grace terjadi kepada pasangan Betty dan Bradley Hill. Pasangan suami istri ini asal Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka telah diculik makhluk asing pada tahun 1961. Kejadian penculikan ini terjadi saat kedua peneliti itu sedang meneropong langit. Tiba-tiba ada benda dari langit terbang dan turun ke pemukiman mereka. Pada saat itulah terjadi penculikan sepasang suami istri yang notabene juga sebagai peneliti antariksa. Kejadian ini menjadi heboh dunia karena keluarga besar Betty dan Bradley tidak mendapat titik terang kehilangan pasangan ini selama berbulan-bulan. Saat penyelidikan, pihak berwenang mempunyai feeling kuat diduga mereka ini hilang karena diculik gangster
atau mereka menjadi korban motif kejahatan lainnya. Berbulan-bulan berlalu. Setelah itu tiba-tiba pasangan suami istri yang hilang kembali dengan selamat dan kembali ke rumah mereka. Saat mereka kembali, mereka membawa narasi bahwa mereka telah diculik makhluk alien. Dari kejadian tersebut, pasangan suami istri ini mendokumentasikan pengalaman mereka dalam sebuah karya buku berjudul The Interrupted Journey, ditulis oleh John G. Galen. 2. Ras alien reptilia. Alien reptilia mempunyai ciri-ciri tinggi badannya dan proporsinya lebih besar daripada manusia, bersisik dan kadang mempunyai ekor. Secara kondisi lebih mirip seperti hewan reptil. Alien ras reptilia lebih cerdas dan lebih licik daripada alien lain. Sampai-sampai para peneliti memberinya nama lebih kepada humanoid, yang artinya bisa berubah-ubah bentuk wujudnya. Jadi alien reptilia bisa berubah-ubah bentuk dan jenis, bahkan bisa berubah menjadi manusia seutuhnya. Perubahan makhluk ini bisa kita lihat dalam perumpamaan dalam bentuk film, yaitu salah satu film Predator, di mana ada makhluk alien yang bisa berubah bentuk, dan itulah ciri khas dari alien reptilia. Alien reptilia, alien jenis reptilian ini dilihat lebih canggih dan misterius karena caranya memanipulasi genetika dan berubah-ubah bentuk dalam sekejap. Konspirasi global pernah mengungkapkan bahwa sadar tidak sadar di bumi yang kita pijak ini, yang kita hidup saat ini, banyak makhluk alien reptilia. Percaya nggak? Di mana ras reptilian ini karena cerdas ikut campur tangan dalam berbagai tata kelola kegiatan manusia. Ada yang mengatakan mereka ada di lingkaran pemerintahan, ada juga di lingkaran sistem finansial dunia. Kuat diduga dalam permainan media mereka terlibat. Kehadiran ras alien reptilia menurut para pakar dan akademisi, hal ini tidak benar dan tidak rasional secara akademis. Secara kajian ilmiah hingga hari ini belum ada bukti bahwa ras alien reptilia ada dan hidup berdampingan dengan manusia. Kisah keberadaan ras alien reptilian ini narasinya sudah ada sejak zaman budaya kuno di masa lampau, dan hingga hari ini masih menjadi kontroversi dan teori yang tak terkontrol, di mana di dunia ini ras alien ini masih sangat didiskusikan oleh para arkeolog, dan sudah banyak juga karya tulis yang sudah diterbitkan dalam banyak bentuk buku. Namun yang saya sudah baca dan saya sudah rangkum adalah buku yang membahas tentang reptilian, dan yang paling terkenal adalah satu buku The Biggest Secret karya Davide Icke, terbitan tahun 1991. Selanjutnya kedua, buku The Secret History of Reptilian karya Scott Alan Roberts. Ketiga, ras alien Nordik atau Pleiadians. Ras alien Nordik juga sering disebut Pleiadians. Perawakan alien ini mirip seperti orang Nordik, dibuktikan dari berbagai literatur dan penemuan nyata. Ciri-ciri bentuk alien Nordik ini di mana berpenampilan tinggi dan berambut pirang, bermata biru dan berkulit cerah, mirip bule, gitulah kurang lebih bentuknya. Beberapa kritikus dan aktivis dunia melihat dan berpendapat penggambaran ras alien Nordik ini seperti simbol rasis, di mana masyarakat dan tokoh-tokoh bangsa Nordik merasa ras mereka adalah ras superior, merasa ras mereka adalah ras terbaik. Mereka merasa nenek moyang mereka yang di dunia ini adalah yang terbaik. Kampanye
orang kulit putih ini sampai-sampai membangun ideologi supremasi kulit putih yang artinya orang-orang kulit putih lebih dalam hal apapun di antara ras lain yang ada di dunia. Dalam hal ini, ras kulit putih atau biasa disebut oleh dunia barat sebagai Western lebih unggul, lebih pintar, lebih superior daripada ras dan warna kulit manusia lainnya di bumi. Ini persepsi dan penemuan yang sangat rasis. Dan ini adalah juga salah satu akar orang barat itu melakukan rasis kepada manusia lainnya yang ada di bumi. Secara histori, mereka memegang teguh bahwa nenek moyang mereka berasal dari ras alien Nordik atau Pleiadians. Mereka meyakini bahwa nenek moyang mereka di masa kuno sudah menginjakkan kaki di bumi dan melakukan peradaban yang maju. Ditambah lagi adanya soal teori suku Arya. Jadi suku Arya itu awalnya dari alien Nordik, lalu bermigrasi tetap di bumi dan menamakan kelompok mereka sebagai Arya. Akar dan eksistensi peradaban suku Arya membentang dari tanah Skandinavia sampai dengan India. Kalau dilihat dari peta bumi, mulai dari letak negara-negara Skandinavia, yaitu Norwegia, Swedia, Denmark, dan melebar ke area Nordik hingga ke Baltik, Finlandia, Jerman, dan di ujung Estonia, dan ke negara-negara barat, bahkan sampai ke India, di mana sepanjang garis sungai Indus dan melebar ke Tigris. Tigris yaitu Turki, Mesopotamia, dan sekitarnya, Irak, Iran, sampai ke situ pelebaran dari suku Arya. Kisah fanatik suku Arya ini meletus karena merasa diri ras paling superior, merasa ras terbaik di dunia. Maka meletuslah Perang Dunia Kedua yang didalangi oleh Nazi Jerman, yang notabene lagi menggaung-gaungkan eksistensi besarnya ras Arya. Akibat Perang Dunia Kedua tersebut, kita ketahui semua banyak korban jiwa berjatuhan dari berbagai ras, dan yang paling mengharukan yaitu saat Nazi Jerman melakukan genosida terhadap ras Yahudi, di mana ras Yahudi ini merupakan saingan besar dari ras Arya saat itu. Jadi saat itu pimpinan tertinggi Nazi Jerman yaitu Adolf Hitler merasa bahwa ras Yahudi merupakan ancaman besar di dunia apabila ras Arya mau berkuasa ke depan. Jadi terjadilah genosida di berbagai belahan negara. Selanjutnya, literasi mengenai ras alien Nordik ini dikemukakan oleh peneliti ruang angkasa George Adamski setelah melihat pendaratan UFO, dan dia bertemu dengan alien ras Nordik dan mereka berkomunikasi secara telepati. Dan buku yang merangkum mengenai sumber tentang ras alien Nordik ini dicatatkan dengan judul Flying Saucers Have Landed, itu di tahun 1953. Dan perlu diingat, dalam penggambaran besar alien ras Nordik ini secara umum mereka tidak jahat. Karakter aliennya, pembawaannya damai. Keempat, ini yang terakhir. Nah, bicara soal peradaban tinggi, mari kita mendarat sebentar, turun ke bumi. Tahukah Anda kenapa Konstantinopel akhirnya runtuh? Keruntuhan Konstantinopel disebabkan oleh pintu yang bernama Kerkoporta. Jadi satu pintu kecil, lubang kecil menghancurkan Konstantinopel. Hanya karena pintu itu lupa dikunci, ya itu merupakan kelalaian dari para prajurit tentara pada saat itu, menghancurkan sejarah 1000 tahun keperkasaan Konstantinopel. Hidup Anda juga sama. Anda punya rencana, Anda punya kemauan untuk maju ke depan. Ya.
Jangan hancur karena satu pintu kecil yang menghancurkan Anda. Jangan ada lubang kerpoporta dalam kehidupan Anda. Jangan biarkan benteng masa depan Anda runtuh seperti Konstantinopel. Saya sudah menyiapkan sistem pertahanan untuk Anda. Ini adalah ultimate habit tracker, sebuah blueprint, disiplin, ya, yang bisa setiap hari Anda checklist, tiap hari Anda tinjau untuk memastikan gerbang Anda atau rencana-rencana Anda ke depan bisa tercapai. Ini sangat positif. Harganya cuma 49.000. Lebih murah dari paket data Anda. Lebih murah dari paket data bulanan Anda yang Anda pakai sosmed, ya, paket data yang gak jelas itu. Tapi dampak dari blueprint yang saya berikan ini bisa menyelamatkan karir Anda di 2026. Sebentar lagi 2026 kita akan hadapi. Untuk lebih detail, Anda bisa lihat di link bio profil saya dan di deskripsi. Amankan sekarang sebelum harga naik. Oke, gerbang sudah dikunci. Sekarang kita lanjutkan ke ras alien paling misterius. Nomor 4. Ini adalah ras yang terakhir. Ras alien ini agak lain. Namanya ras alien Anunnaki. Eksistensi kehadirannya di muka bumi menurut data bahwa ada di era sebelum Masehi, di mana era manusia belum punya peradaban ilmu pengetahuan yang canggih. Salah satu teori mitologi mengatakan Anunnaki berasal dari planet Nibiru. Spekulatif mengenai ras ini terdapat data penemuannya di Sumeria kuno, tepatnya di kawasan Mesopotamia. Ciri-ciri ras alien ini digambarkan sangat tinggi dan besar seperti manusia, berkisar sampai 3-5 meter. Ras alien Anunnaki dipercaya masyarakat Sumeria kuno juga sebagai dewa dan dewi mereka. Mereka menyembah alien, mereka memuja alien ras Anunnaki ini, jadi lebih ke spiritual pemujaan. Tidak ada data daripada ahli atau dari arkeolog maupun ahli antariksa astronomi mengenai update ras Anunnaki hingga sampai saat ini. Secara referensi literatur tidak didapatkan juga dalam jurnal-jurnal akademis. Namun setelah ditelusuri, ada salah satu buku yang membahas tentang bangsa Sumeria, karangan S.N. Kramer. Dia ada menguliti sedikit mengenai temuannya tentang alien Anunnaki. Namun tidak intens dia menerangkan tentang alien Anunnaki ini. Jika alien Anunnaki memang pernah turun ke Sumeria dan dianggap dewa, kemana mereka pergi sekarang? Apakah mereka sudah pulang? Atau mereka sebenarnya masih ada di sini, mengawasi kita dari balik bayang-bayang? Tulis teori liar kalian di kolom komentar. It's me, Joe Spector. No blame, no excuse, no justice. Sampai jumpa di investigasi selanjutnya.